Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Halo Sobat Waras. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Pagi ini kita akan tampilkan Islamologi bagian kedua ya, yaitu kisah tentang kelahiran Nabi Yahya Pembaptis ya, versi Quran ya. Bagian pertama, Islamologi bagian pertama sudah ditayangkan kemarin tentang Allah punya anak. Lalu siapa istrinya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, dan sudah ada jawabannya, dan videonya ada tuh di kolom deskripsi, teman-teman bisa buka ya supaya menambah pengetahuan kita. Dan kali ini kita akan kembali bersama video Ibu Sofi Al-Hayat Indonesia ya, tentang kisah kelahiran Nabi Yahya Pembaptis versi Islam. Langsung aja kita simak videonya sobat, bantu viralkan. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di seri Islamologi bagian yang kedua. Sekarang kita akan membahas mengenai kisah Nabi Yahya yang mereka klaim sebagai Yohanes Pembaptis di dalam Quran. Jangan sampai teman-teman kita membaca Alkitab atau membaca Quran, tetapi kita tidak tahu artinya. Ya, dukung terus pelayanan Al-Hayat Indonesia melalui Patreon. Anda bisa lihat profilnya di situ. Dan kami berterima kasih untuk semua support dan teman-teman yang mendukung channel Al-Hayat Indonesia. Teman-teman pernah tahu nggak yang namanya cerita novel? Jadi cerita novel itu ceritanya fiksi, tetapi berdasarkan real people. Ya, jadi orang atau karakternya tuh ada. Jadi cerita itu diinspirasi oleh real people, tapi ceritanya sendiri fiksi. Nah sekarang kita mau melihat teman-teman, kisah mengenai Yahya yang mereka klaim sebagai Yohanes Pembaptis di dalam Quran. Ini novel, apa cerita real? Sekarang kita baca dulu Quran Surah Maryam. Ya, ini Quran surah 19 ayat 2 sampai 15. Ini mengenai Zakaria dan Yahya, ya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria itu adalah imam besar di Yerusalem pada waktu itu. Supposedly, ya, background setting daripada kisah ini harusnya sekitar tahun kelima sebelum Masehi, ya, karena Yesus itu lahir sebelum Herodes Agung mati. Herodes Agung itu meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Ya, jadi kira-kira ini kelahiran Yahya dan Yesus adalah kira-kira tahun 5 sebelum Masehi. Harusnya ya, setting backgroundnya seperti itu. Sekarang kita baca nih, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut, artinya di tempat yang tersembunyi, in a secret place. Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Jadi di sini Zakaria berdoa meminta anak. Ya, kemudian tanda yang di dalam kurung ini sebenarnya tidak ada di dalam Quran aslinya. Ya, ini tambahan. Allah berfirman langsung nih kepada Zakaria di dalam Quran. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Kemudian dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Kemudian Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Kita lanjutkan bacanya ya. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Kemudian Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat.
Maka Zakaria ini keluar dari mihrab menuju kepada kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Kemudian entah dari mana, tiba-tiba ayat berikutnya, Yahya ini udah ada. Kemudian ada firman kepada Yahya, wahai Yahya, ini anaknya Zakaria tadi ya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh dalam kurung kitab Taurat. Karena pada waktu itu adanya kan kitab Taurat ya. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Jadi Yahya ini suci, ya bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Oke, sampai di sini dulu kita baca. Oke, sekarang kita review dulu kisah mengenai Zakaria dan Yahya di dalam Al-Quran, ya, atau versi Quran. Yang pertama, kalau yang diceritakan di dalam Quran tadi, merujuk kepada Zakaria dan Yahya yang sama di dalam Alkitab, mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi settingnya kira-kira tahun 5 sebelum Masehi, yaitu tahun kelahiran Yesus dan Yahya. Zakaria di dalam Alkitab itu bukanlah nabi, tetapi imam besar dari keturunan Harun. Pada waktu dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel mengenai kelahiran Yohanan atau mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, itu dia berada di bait suci melakukan pembakaran ukupan, ya. Pada waktu kisah kelahiran Yahya ini, bait suci Yerusalem masih ada, belum dihancurkan. Ya, bait suci Yerusalem itu dihancurkan kira-kira tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ini sejarah, teman-teman. Anda harus tahu. Sekarang kalau Anda bertanya kepada teman muslim, teman-teman, apa sih arti nama Zakaria itu? Kira-kira mereka tahu nggak ya? Tanya aja kepada mereka. Kamu tahu nggak sih Zakaria itu artinya apa? Zakaria itu dari kata Zakariyah, artinya Yahweh mengingatku atau Yahweh remembers. Mengapa bukan Zakaria Allah mengingatku? Kan mereka mengklaim nama Tuhannya Allah. Ya, kemudian Allah SWT itu mengaku memberi nama anak itu Yahya. Siapakah nama Ibraninya? Nama Ibraninya adalah Yohanan, yang artinya Yahweh bermurah hati kepadaku atau Yahweh is gracious. Kalau yang memberi nama Allah, kenapa bukan namanya yang dimasukkan ke dalam nama Yohanan ini? Kenapa nama Yahweh? Ya, kenapa nama Yahweh dimasukkan ke dalam nama Yohanes Pembaptis? Kenapa bukan nama Allah? Ya, ini adalah teoforik, teman-teman. Teoforik itu artinya memasukkan nama Tuhannya ke dalam nama mereka seperti Elijah, ya, Elisha, ya. Kemudian kalau Anda baca kitab Daniel, misalnya Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah dewa-dewa Babel. Pada waktu itu Daniel diganti namanya menjadi Belsasar. Itu nama dewa, teman-teman. Ya. Kemudian Ramses, ya, kalau di Mesir nama dewanya dewa Ra, yaitu dimasukkan ke dalam nama mereka. Itu namanya teoforik. Nah, kalau Anda baca surat Al-An'am, ini surat binatang ternak ya, surah ke-6 ayat 85. Dikatakan, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Ya, Isa ini supposedly Yesus, kata mereka. Ya, Yeshua. Dan Ilyas atau Elia, kata mereka. Ini semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Quran memberikan testimoni atau kesaksian, 4 nama ini paling enggak ya. Saya sebutkan ya. Zakaria, Yahya, Yesua, Isa, dan Eliyah. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Ini yang mereka klaim. Ini semuanya adalah nama teoforik Yahweh Tuhannya Israel, teman-teman. Ya, Yeshua itu artinya Yahweh keselamatanku. Eliyah artinya Yahweh adalah Allahku. Nah, Anda lihat di sini ada yang aneh ya di dalam cerita Quran ini kalau mereka mengklaim nama Tuhannya adalah Allah. Dari sini saja Anda bisa membuktikan. Anda tanya sama orang Muslim, apa sih arti Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas? Supaya mereka itu berpikir. Jangan hanya menghafal, tapi menggunakan otaknya untuk berpikir. Yang kedua, kisah ini seharusnya terjadi di Yudea zaman penjajahan Romawi ya, di mana bait suci kedua masih ada pada saat itu. Mengapa Zakaria keluar dari mihrab? Kapan mihrab itu ada? Apakah Muhammad mengira bait suci adalah sebuah masjid? Mihrab itu berasal dari masa pemerintahan Khalifah Umayyah Al-Walid I, kira-kira tahun 705 Masehi sampai 715 Masehi. Ya, jadi sesudah Muhammad mati, baru ada yang namanya cekungan mihrab yang digunakan sekarang. Pada saat itu masjid-masjid terkenal di Madinah, Yerusalem, dan Damaskus dibangun. Jadi mihrab itu ada setelah Muhammad lama mati. Bagaimana hal ini bisa menjadi wahyu di dalam Quran? Sedangkan zaman Muhammad belum ada mihrab. Mereka menghadap satu tembok, ya, atau berbaris
Kemudian tasbih. Tasbih itu tidak boleh dipakai oleh orang Yahudi, apalagi imam besar. Penggunaan tasbih itu adalah paganisme dalam Yahudi. Mengapa Zakaria bisa berdoa menggunakan tasbih? Yang ketiga, di kisah Zakaria ini Tuhan berfirman langsung kepada Zakaria tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kok bisa? Ya, jadi di kisah ini Allah berkata, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan. Jadi yang berkata di sini Allah sendiri. Makanya tadi diberikan dalam kurung Allah berfirman kepada Zakaria. Padahal di Quran Asy-Syura ini surah 42 ayat 51, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang hijab, ya, belakang tabir, atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi apakah Allah bisa berbicara langsung kepada manusia atau tidak? Yang keempat, teman-teman. Di dalam Quran, kisah Zakaria ini bisu hanya selama 3 hari. Kalau kita compare, kita bandingkan dengan Alkitab, hal ini tidaklah benar, ya, tidak sama. Zakaria gembira mengenai kelahiran Yahya sampai pada hari Yohanan atau Yahya anaknya ini disunat, ya. Bagaimana Allah bisa mengubah cerita ini 600 tahun kemudian? Apakah ini masuk akal? Ini adalah kisah Zakaria versi Arab, bukanlah kisah Zakaria versi aslinya. Jadi kalau Anda beli tas misalnya, ada yang merek LV, ada yang merek Hermes gitu ya. Itu ada yang asli originalnya yang harganya mahal, teman-teman. Ada yang KW-nya palsunya buatan Cina, teman-teman. Ya, Anda tinggal pilih mau beli yang asli atau yang palsu, yang KW. Yang kelima, teman-teman, Yahya di kisah ini adalah seorang pembaptis. Mengapa Muslim tidak mengikuti teladannya? Ya, padahal hal ini ada ya terdapat di dalam surah sapi betina Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 138. Sibgohnya Allah, siapa yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Ya, jadi sibgoh ya atau baptisan atau celupan itu ada di dalam Quran. Seharusnya Anda mengikuti teladan daripada Yahya ini, yaitu dibaptis, teman-teman. Oke, kalau sekarang kita membaca Al-Furqan ya, ini surah 25 ayat 4 sampai 6. Jadi pada awal-awal keislaman, ya ketika mereka menginvasi negara-negara lain, orang-orang itu tidak tahu yang namanya Quran, taunya Furqan atau Purqan mereka menyebutnya, ya bukan Quran pada waktu itu. Sekarang kita baca nih, ayat 4 sampai 6. Dan orang-orang kafir berkata, Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, ya, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi ini adalah tuduhan orang-orang kafir terhadap Muhammad. Kemudian bagaimana caranya Muhammad membela diri, teman-teman? Muhammad menurunkan ayat, teman-teman. Ya, dikatakan, kul, katakanlah. Quran ini diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Jadi bagaimana caranya Muhammad membela diri? Percaya kata gue, kata Muhammad. Ya. Kemudian kalau kita baca, teman-teman, ya, di kisah lain nih, ya, seorang budak muda Kristen yang berasal dari suku Bani Ihadrami di Mekah, Jabir, ya. Kemudian disebut sebagai sahabat Nabi Islam Muhammad. Ini adalah tuduhan informan yang berkontribusi pada bacaan Muhammad. Ya, ini dibuat oleh lawannya. Jabir ini diidentifikasi dengan nama dalam salah satu cerita yang disebutkan oleh periwayat Al-Quran abad ke-8, Muqatil ibn Sulaiman. Kira-kira tahun 767 Masehi. Dia menulis, ada seorang budak, Amir bin Al-Hadrami Al-Quraisy. Dia seorang Yahudi yang berbicara bahasa Yunani, ya, atau Aramaik, ya, pada waktu itu. Sang Rasul biasa duduk di Al-Marwah, ya, di kedai atau di gerai seorang pemuda Kristen bernama Jabir, budak Banu Al-Hadrami. Dan mereka biasa berkata, orang yang mengajari Muhammad sebagian besar dari apa yang dia bawa adalah Jabir, orang Kristen, budak Banu Al-Hadrami. Kisah serupa juga menyebutkan seorang budak Bani Al-Hadrami sementara tidak menyebut nama Jabir secara spesifik. Jadi beredar rumor-rumor pada waktu itu, teman-teman, bahwa Muhammad itu diajar oleh seorang budak muda Kristen. Ya, jadi dari pagi sampai petang dia duduk,
ya kayak ngomong-ngomong di kedai kopi gitu sambil ngopi-ngopi, dia dengerin cerita budak muda Kristen ini. Ya, dari suku Bani Al-Hadrami ini. Jabar ini diidentifikasi dengan nama dalam salah satu cerita yang disebutkan oleh periwayat Al-Quran abad ke-8 ya, Muqatil ibn Sulaiman. Dia menulis ada seorang budak Amir bin Al-Hadrami Al-Quraisy, dia seorang Yahudi bukan seorang Arab, berbicara bahasa Yunani ya atau Aramaik. Namanya Abu Fukaya Yashar. Pada saat orang-orang Quraisy melihat Nabi berbicara dengan dia, mereka berkata, sungguh dia telah diajar oleh Abu Fukaya Yashar. Ini ada di dalam Muqatil bin Sulaiman, Tafsir Al-Quran 2487 paragraf 18. Versi lainnya diceritakan sang Rasul biasa duduk di Al-Marwa di gerai atau kemah tenda ya, seorang pemuda Kristen bernama Jabir, budak Banu Al-Hadrami, dan mereka biasa berkata, orang yang mengajari Muhammad sebagian besar dari apa yang dia bawa adalah Jabir, orang Kristen, budak Banu Al-Hadrami. Kisah serupa menyebutkan seorang budak Banu Al-Hadrami, sementara yang lain tidak menyebut nama Jabar secara spesifik. Sementara dari laporan lainnya, kita membaca menurut Mujahid bin Jabir, ini tahun 722 Masehi, budak ini datang dari Rumi, ya, dari kerajaan Bizantin Roma, ya. Dan dia mempunyai kitab Soheh, dan dia berbahasa Al-Arumiyah atau Yunani, tapi kemungkinan Aramaik, ya. Kemudian menurut laporan lainnya dari Al-Hasan Al-Basri tahun 728 Masehi, budak Ibnu Al-Hadrami ini menjadi peramal pada masa pra-Islam. Kemudian menurut Talha bin Amar, ini tahun 769 Masehi, Khadijah itu sering berkunjung menemui Kair atau Jabir, ya, dan orang-orang Quraisy berkata, Khadijah ini diajar oleh budak Banu Al-Hadrami dan lalu mengajar Muhammad sehingga wahyu ini diturunkan. Ya, ini Quran surah 16 ya, An-Nahlah ayat 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya dalam kurung Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan ya bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, bahasa asing ya. Padahal ini Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi sekali lagi bagaimana Muhammad membela dirinya ya dan membantah tuduhan dari orang-orang ini dengan menurunkan ayat ya. Tuduhan ini dicatat oleh musuh Muhammad, Al-Nadir bin Al-Harith. Quran ini tidak lain adalah kebohongan yang dibuat Muhammad sendiri dengan pemalsuan. Mereka yang membantu dia adalah Adas, seorang budak dari Huwaitib bin Abdul al-Usa, Yasar, seorang budak dari Amir bin Al-Hadrami, dan Jabir, yang seorang Yahudi kemudian menjadi Muslim. Quran ini hanyalah dongeng orang-orang zaman dulu. Seperti dongeng Rustam dan Isfandiar, ketiganya mengajar Muhammad dari pagi sampai petang. Dicatat di Al-Furqan, ya, surah 25 ayat 4-5. Dicatat juga di dalam Muqatil ibn Sulaiman, di dalam bukunya Tafsir Al-Quran, volume 3, halaman 226. Ya, Anda bisa baca sendiri di situ. Saya tambahkan sedikit mengenai silsilah Zakaria dan Yahya versi Islam, teman-teman. Zakaria adalah putra dari Azan ibn Burkiyah. Zakaria dan Imron ibn Matan bin Yaakim sama-sama keturunan Nabi Daud dari jalur Yehuda ibn Yaakub. Dan ini salah ya, karena imam besar itu harus dari keturunan Lewi, bukan Yehuda. Mereka berdua hidup sejaman. Ya, jadi Musa, Harun, Zakaria, Yesus itu hidupnya sejaman, teman-teman, versi Islam. Zakaria menikah dengan Isya binti Imron. Isya adalah saudara perempuan dari Maryam, putri Imron. Ibunya Maryam, istri Imron bernama Hana. Dari segi hubungan keluarga, Maryam ibunya Nabi Isa adalah adik ipar dari Zakaria. Zakaria nanti punya putra Isa. Berarti ibunya Nabi Yahya adalah bibi dari Nabi Isa. Sementara ibunya Nabi Isa adalah bibi dari Nabi Yahya. Yahya dan Isa saudara satu nenek dari pihak ibu, yaitu sama-sama cucu dari Hana. Ini dicatat di Muhammad Al-Washfi, Tarik Al-Anbiya wa Ar-Rusul. Ada juga yang berpendapat istri Zakaria, Isya, bukan kakak dari Maryam, tapi bibinya, karena Isya adalah saudara perempuan dari Hana, istrinya Imron. Dalam versi ini, Maryam bukanlah adik ipar dari Zakaria, tapi kemenakan istrinya. Dalam versi ini juga tentu Maryam bukanlah bibi dari Yahya, putra Zakaria, tapi sepupu. Dan Isa, putra Maryam, adalah kemenakan dari Yahya, bukan sepupu. Tarik Al-Anbiya wa Ar-Rasul halaman 273. Jadi mereka bingung, teman-teman. Ada yang mengatakan Imron berarti anaknya 4 nih. Ada Harun, Musa, Maryam,
dan Isya. Ya, Isya ini yang menikah dengan Zakaria, ya. Karena apa, teman-teman? Karena mereka kehilangan yang namanya kitab aslinya, sehingga mereka tidak tahu lagi silsilahnya carut marut amburadul. Zakaria, kemudian Yahya Pembaptis, kemudian Yesus itu bisa hidup sejaman dengan Musa, terpaut 1.500 tahun, teman-teman. Jadi menurut Quran dan sumber sejarah Islam sendiri, Zakaria itu hidupnya sejaman dengan Musa dan Harun. Karena istri Zakaria adalah saudara perempuan Musa, Harun, dan Miriam, yaitu Isya. What? Isa ya adalah keponakan Musa dan Harun. Bagaimana mungkin? Ya, ini beda 1.500 tahun. Hal ini di dalam Quran, teman-teman, terjadi kebingungan. Ya, karena Quran ini bukanlah firman Tuhan yang sejati. Ya, kalau Tuhan yang Maha Tahu, tidak mungkin dia keliru antara Miriam, saudara perempuan Musa dan Harun, kakak tertuanya, ya. Itu beda 1.500 tahun dengan Maryam ibu Yesus. Itu beda suku, teman-teman, ya. Miriam, Musa dan Harun suku Lewi, Maryam ibu Yesus suku Yehuda. Sekarang kita sudah bisa melihat dengan jelas ya bahwa Quran bukanlah firman Tuhan. Saya tambahkan sedikit, teman-teman. 3 ayat 38 sampai 41. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Nah, sekarang yang menyampaikan kabar gembira adalah para malaikat. Ya, tadinya hanya Allah sendiri. Ya, sekarang para malaikat. Ini mana yang benar ini? Ya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat daripada Allah, membenarkan kalimatnya. Siapa itu? Yesus. Ya, Yesus itu disebut kalimatullah atau kalimat atau firman-Nya Allah. Panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah tua dan istriku pun mandul?" Kemudian dia dalam kurung Allah berfirman, ini sekarang Allah nih yang berfirman. Demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari." Kalau kita melihat, teman-teman, Yahya ini membenarkan kalimat Allah, yaitu Isa. Ya, inilah tafsir Al-Jalalain mengenai Quran surah 3, ya, ayat 38. Dia mengatakan, siapakah si kalimat dari Allah ini? Yohanes ini akan mengkonfirmasi atau menguatkan firman Allah, yaitu Yesus, bahwa dia adalah roh Tuhan. Ya, jadi Yesus itu disebut firman Allah dan rohullah, ya, firmannya Tuhan dan roh Tuhan. Dia disebut sebagai firman Tuhan karena dia diciptakan melalui kata kun, katanya, jadilah. Ya, jadi maksud dari kalimatnya adalah yang akan mengakui kerasulan Isa yang dilahirkan dengan kalimat Allah. Sekarang kalau kita baca di dalam hadis, teman-teman, mengenai kisah mereka ya, Musnad Ahmad 16542, Nabi SAW itu bersabda, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam dengan 5 kalimat agar diamalkan. Dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya, namun Yahya hampir saja memperlambatnya. Lalu Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu diperintahkan dengan 5 kalimat agar kamu mengamalkannya. Juga kamu perintahkan kepada Bani Israel mengamalkannya. Sekarang kamu atau saya nih yang akan menyampaikannya." Lalu Yahya takut dan berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya saya takut jika kamu mendahuluiku, niscaya saya akan disiksa atau ditenggelamkan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sampai masjid itu menjadi penuh. Sekarang Bait Salomo dikatakan masjid ya, teman-teman ya. Dia duduk pada tempat imam, memuji Allah dan berkata, yang pertama nih katanya ya, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepadaku agar mengamalkan 5 hal. Dan agar kalian juga mengamalkannya. Yang pertama, kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seorang yang membeli budak dari hartanya dengan sejumlah uang atau dari emas. Sialnya budak itu bekerja dan mengerjakan pekerjaannya kepada selain tuannya. Maka siapa yang merasa senang dengan hal itu? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian. Sembahlah dia dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kedua katanya, saya perintahkan kepada kalian untuk sholat.
Bayangin, Yahudi sholat teman-teman. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama dia tidak menoleh. Jika kalian sholat, janganlah kalian menoleh. Ketiga, saya perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seorang yang membawa sebotol minyak wangi pada sekelompok orang. Semuanya merasakan bau wangi tersebut. Bau puasa di sisi Allah itu lebih harum daripada bau kasturi. Keempat, saya perintahkan kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya permisalan hal itu adalah seorang yang ditawan musuh, lalu dia mengikat kedua tangannya pada lehernya dan diletakkan di hadapannya untuk dibunuh. Lalu dia mengajukan penawaran. Apakah kalian mau jika saya menebus diri saya dari kalian? Lalu dia menebus dirinya dengan sesuatu yang sedikit dan yang banyak sehingga dirinya bisa bebas. Kelima, saya perintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla yang banyak. Permisalan hal itu adalah sebagaimana seorang yang musuhnya mengejarnya dengan cepat, lalu dia mendapatkan benteng yang kokoh, dijadikannya benteng itu tempat berlindung. Sesungguhnya seorang hamba akan lebih dapat terjaga dari setan jika dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lihat teman-teman kisah mengenai Zakaria dan Yahya versi Quran dan Islam. Ini adalah kisah-kisah versi Arab ya, yang berbeda dengan versi aslinya. Kita melihat istilah-istilah yang digunakan. Jadi ini adalah Zakaria dan Yahya abad ke-7 nih ya pada zaman Muhammad, tetapi bukan Zakaria dan Yahya abad pertama ya pada waktu zaman Yesus. Hal ini kita sudah melihat sangat berbeda sekali. Nah, kita tidak tahu teman-teman, apakah Quran ini diturunkan setelah adanya mihrab tadi? Karena mihrab itu baru ditemukan kira-kira tahun 715. Ya, kenapa bisa ada ayat Al-Quran yang mengatakan mihrab dan sebagainya? Anda berpikir sendiri, saya tidak mau mengambil kesimpulan. Anda selidiki sendiri, Anda cek sendiri. Terima kasih teman-teman, Anda sudah mengikuti seri Islamologi 002. Kita akan segera membuat video berikutnya, seri Islamologi 003. Wow, luar biasa ya. Kita dapat ilmu baru lagi ini. Nanti besok seri ketiga akan muncul. Nah, teman-teman, kalau Anda mau supaya banyak orang diberkati lewat video ini, bantu viralkan ya seri kedua. Seri pertama ada di deskripsi, tinggal dilihat aja teman-temannya. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga kita juga semakin waras, semakin paham mana yang benar, mana yang tidak benar. Peganglah yang benar dan buanglah yang tidak benar. Salam sejahtera, salam waras. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.